Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan tes untuk sebuah kartu grafis ya. Jadi di sini saya dapatkan kartu grafis hanya unit aja dari brand Sapphire ya. Dari brand Sapphire, jadi kubu merah AMD RX 550 4GB GDDR5 ya. Jadi ini saya dapatkan unit aja untuk kartu grafis ini, X dari user yang upgrade untuk kartu grafis. Kartu grafisnya masih mulus banget guys, mulus bening. Kemudian single fan tentunya. Kipasnya ini kalau seri Sapphire nih auto fan control sih, setahu saya dari pengalaman yang sudah. Kemudian heatsinknya berwarna chrome, masih bersih banget. Kemudian di sini PCI Express-nya support 3.0, 2.0, 3.0 ya. Dan di bagian atas ya, karena ini kartu grafiknya benar-benar super duper compact, minimalis banget, cocok untuk PCI ITX sampai IATX ya. Tanpa pin power tambahan, ada logo Sapphire emboss di sini. Kemudian ini bagian egg house-nya, high quality komponen tentunya ya. Untuk kartu grafis ini heatsinknya berbentuk bulat sirip ya, seperti seri ITX lainnya. Kemudian untuk kebutuhan display di sini disediakan ada 3 buah display, 1 buah display port, 1 buah HDMI port, dan 1 buah display port di VI port yang benar-benar masih kinyis-kinyis ya untuk platnya. Kemudian kita lihat di bagian belakang untuk plat fibernya juga masih sangat bersih. Untuk segel dari pabrikannya masih utuh ya. Untuk kartu grafis ini mantap, mulus, terkulus-kulus, kinclong. Untuk serinya seperti ini guys. Sapphire Pulse Radeon RX 550 4G GDDR5 HDMI DVI DisplayPort OC UEFI. Jadi dia support untuk UEFI ya. Untuk kartu grafis ini udah automatically untuk overclocking ya. Oke, kita akan menuju ke PC dan kita akan tes untuk kartu grafisnya guys. Oke. Kita instalasi terlebih dahulu untuk kartu grafis ini. Kita pasang di PCI Express ya 3.0. Jadi ini tidak perlu menggunakan baut, tapi kalau teman-teman ada, kebetulan ini saya ada satu biji ya, lebih dipasang aja sih, biar tidak goyang-goyang, lebih safety. Saya akan gunakan DisplayPort untuk kebutuhan displaynya ya. Jadi saya supply dengan power supply Kaugger CMX 700 watt 80 plus bronze. Kita nyalakan PC-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mantap. Onloading, kipas muter ya, kipas muter. Kemudian display juga memberikan respon. Di sini sudah ada tampilan ya untuk Windows-nya. Kita tunggu sampai startup dulu guys. Sambil melihat ini, kita lihat oh ya untuk TDP-nya guys. Di 80-an ya, 87, 88 thermal design powernya. Mantap. Just performanya Xiaomi Soro. Kita ke display aja. Oke, saya tes per 5 Januari jam 18.35 sore. Maghrib ya, habis maghrib ya. Saya perdekat aja guys. Nah, cara efektif untuk full screen daripada dipas-paskan, ternyata bisa dideketin aja. Oke, kita tunggu untuk software terdeteksi dengan baik ya. Software yang dibutuhkan. Kita tunggu software yang diperlukan ya terdeteksi, terutama untuk sensor-sensor ya, seperti GPU-Z, MSI Afterburner dan lain sebagainya. Oke, ada notif dari AMD Radeon. Oke, suhu kartu grafis di angka 36 derajat Celcius, bisa dilihat di bawah sini ya. Yang warna merah ini saya bedakan untuk kubu AMD. Ini berada di sini ya. 36 derajat Celcius, kipasnya idle di 0 RPM tentunya. Kemudian ini untuk MSI Afterburner ya, ketutupan. Oke, kita taruh sini dulu. Kita load GPU Z, GPU Z
ya. Kita buka untuk spesifikasi kartu grafisnya guys. Kita load up sambil kita loading untuk 3D Mark ya. Oke, jadi kartu grafis ini Sapphire Pulse RX 550 4GB ya, Alexa, atau dia teknologinya 14nm dari Sapphire ya. Render tekstur mappingnya 16/32 dengan core-nya 512 shader ya, unified. PCI Express-nya 3.0 berjalan di 8 kali, support DirectX 12_0 di 128 bit, bandwidth-nya 96 GB per second. Kemudian kartu grafis ini, oh ya, bandwidth-nya bisa 112 ya. 112 ya, tapi di sini ada yang 96 juga. 128 bit tapi oke. GDDR5 micron, single slot ya. Dia memiliki base clock di 1206, memory clocknya di 1500. Kemudian untuk kartu ini single slot, panjangnya 15,8 cm, TDP 50 watt, suggestive power supply 250 watt ya. HDMI-nya 2.0 B, waduh ngeblur ya guys, sorry guys. 2.0 B, kemudian DisplayPort-nya 1.4A. Ya, jadi kartu grafisnya seperti ini, Sapphire Pulse R550 4GB, Alexa ya, dengan shader 512, render tekstur mappingnya 16/32, 4GB, GDDR5 128 bit. Kemudian dia single slot, panjang 15,8 cm, TDP 50 watt, suggestive power supply 250 watt, HDMI 2.0 B, DisplayPort-nya 1.4A ya. Oke, kita akan jalanin benchmark nih kartu grafis ini di preset 1080 ya. Kita akan pakai night rate ya, seperti biasa. Untuk seri RX 550 kita tes menggunakan night rate ya. Oke, kita tes di preset 1080. Kita tunggu loading terlebih dahulu. Sambil loading ya guys ya, ini sambil aku cas kameranya. Please wait. Collecting system info. Night rate graphic test 1. Oke, berjalan di 80-an fps ya. 86. Mantap jiwa. Mulus ya, mulus. Oh, terkulus. Kalau dari on-screen display dari MSI Afterburner itu memang nggak pernah menampilkan bot ya untuk seri RX 550, RX 560. Jadi kita lihatnya nanti di GPU Z ya. Ini load di 100%, temperatur 57 derajat Celcius, adem ya, 58, langsam ya. VRAM hanya kepakai 1 GB kurang, memory clocknya di 1,5 GHz, core clocknya di 1,2 GHz, full load ya, 26% RPM, adem di 1300 RPM. Kemudian dia berjalan di average 76 fps, jadi mulus banget nih untuk jalanin night rate ya, 3D Mark night rate seperti itu. Mantap jiwa, terkawa-kawa. Oke, suhu tertinggi di 64 derajat Celcius, super duper adem. Lanjut ke grafik test 2. Di sini tentunya akan ada ratusan fps ya. Bisa dilihat di situ di 111, 110 fps. On screen display tampil habis ini. Iya. 63 derajat Celcius suhunya. 64 derajat Celcius. Mantap jiwa, adem. Stay average di 80-an fps ke atas. Realnya di 90-an ya, 190-an, 130. Mulus guys, suhu juga adem, terjaga ya. 64 derajat Celcius suhu tertinggi saat ini mungkin. Kan jalan kenceng ya, frame rate-nya di 100-an fps guys. Mulus banget, mulus, bener-bener mulus. Dan ngeboost banget ya, full load semua ya. Di 100%, memory clock dan core lock-nya juga dimaksimalin. Dan TDP-nya kita lihat nanti ya di GPU Z ya kan, di sini nggak kelihatan. Oke, night rate CPU test ya, ini menggunakan prosesor, jadi kartu grafis akan cenderung idle ya. Jadi ini saya dapetin RX 550 dari Sapphire 4GB ini dalam kondisi unit aja ya.
namun masih segel, masih utuh segelnya. Kemudian suhunya adem dan kondisinya juga sangat terawat ya, sangat bersih, terawat. Oke. Kalau untuk keperluan display gaming ringan saya rasa cukup ya untuk kartu RX 550 ini. Dibandingkan dengan seri-seri yang belum support untuk gaming tentunya. Oke, ini setelah selesai baru kita bisa lihat resultnya untuk benchmark Night Ride ya, RX 550 Lexa. Ini kebetulan saya menggunakan adrenalin terbaru ya, sudah saya ulang berkali-kali, tinggal saya update aja, terbaru official jadinya ya. Oke, loading result. Oke, kalau kita lihat di sini skornya di 16.800-an legendary ya. Dia di atas, jauh di atas rata-rata, 300 poin lebih. Grafik skornya di 18.200-an, CPU skornya 11.700-an, dan untuk kurvanya sangat-sangat stabil. Battlefield 5 settingan ultra di 1440p dia bisa dapat 30 fps. Dan untuk tes 1 achieve 64 derajat Celcius, tes kedua achieve di 64 juga, untuk fps-nya di atas 80 semua. Dan tes terakhir dia cenderung idle dan suhu turun ke sampai 58 derajat Celcius. Saat ini di 56, 57 ya, kipas masih muter. Kemudian kita lihat untuk sensornya nih guys. Untuk kartu grafis ini dia berjalan di 1206 MHz untuk GPU clocknya, memory clocknya di 1500 MHz. Untuk thermal design powernya nih, chip power draw-nya idle-nya di angka 3,6 watt guys, ngirit banget. Minimalnya tentunya 3,5 itu sendiri, maksimalnya di 33,7 watt, dan average-nya di 14 watt. Jadi super duper hemat daya tentunya ya. Kubu merah ada juga yang hemat ya tentunya. Seri RX 550. Oke, untuk tesnya kurang lebih seperti ini guys. Mantap jiwa untuk kartu grafisnya. Sampai di sini kita lanjut tes kartu grafis berikutnya. Jangan lupa subscribe. See you on the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.